Ya, belum lagi menyangkut masalah isu yang beredar katanya ada 5 US dollar yang dibagi-bagi ke oknum-oknum. Aduh, pusing kita. Ya. Saya malah khawatirnya kemarahan masyarakat ini sudah anarkis nanti. Iya, benar. Ya, itu yang kita khawatirkan, mudah-mudahan tidak terjadi. Iya. Habis kesabaran masyarakat. Iya. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Saudara, seperti yang pernah saya janjikan bahwa suatu ketika saya akan menghadirkan Kadis atau Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, orang yang pertama kali yang harus kita gugat ini. Hari ini dia akan kita marah-marahi di sini, Pak Kadis ini. Siap, terima. Ya. Terima dengan lapang dada. Saya mewakili masyarakat Jambi pengguna jalan saat ini, yang sedang marah, yang sedang emosi, yang sedang kecewa dan segala macam dengan Pak Gubernur, dengan termasuk dengan Pak Kadis kan. Tentang angkutan batubara ini. Wajar. Ya, kemarahan itu adalah wajar, Pak Kadis. Kenapa? Tidak hanya macet, tidak hanya menghambat masalah ekonomi, kemudian menimbulkan korban nyawa manusia yang sudah tidak terhitung lagi. Benar. Ini ada apa masalah ini gitu kan? Tidak pernah tuntas. Dan sampai hari ini apa solusinya? Barangkali diam-diam Pak Kadis dan Pak Gubernur ini sudah menyimpan strategi-strategi jitu, solusi yang lebih baik ke depan. Namun sebelum kita sampai ke sana, kita mau tanya dulu nih dengan Pak Kadis, Pak Ismet Wijaya, Dr. Andes Haji Ismet Wijaya MM, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, orang yang pertama kali ini harus kita tanyai tentang masalah situasi angkutan batubara ini. Seperti apa gambarnya sekarang nih, Pak Ismet? Terima kasih Bang Dori atas kesempatannya. Saya juga menunggu-nunggu juga diwawancara oleh Bang Dori. Waktu ya. Dalam talk show ini. Jadi kalau kita bicara problematika angkutan batubara di Provinsi Jambi, tentunya yang tidak lepas kita bicarakan saat ini adalah pangkal tolak dari awalnya gitu kan. Kenapa batubara ini booming? Booming di Provinsi Jambi. Sedikit saya sampaikan karena kita ketahui bersama bahwa sejak November 2021 yang lalu, di situ sudah mulai ada peningkatan peningkatan jumlah kendaraan angkutan batubara di Provinsi Jambi. Kemudian ada persoalan tingginya tingkat kecelakaan. Kemudian masyarakat merasa terganggu, khususnya di pusat-pusat pendidikan, pusat-pusat pemukiman, perdagangan di wilayah Mendalo, wilayah kampus kampus Mendalo. Di situ ada Mendalo, Unja, Uin, kemudian ada SMA Tempino juga, ada SMA Titeras, SMA Aman Cidikia. Nah, di situ karena masyarakat merasa sangat terganggu dan akhirnya dari tuntutan di mahasiswa supaya segera dilakukan langkah-langkah agar tidak terjadi kemacetan dan juga untuk menekan tingkat kecelakaan di wilayah Mendalo Darat, Tempino dan sekitarnya itu. Sebetulnya apa yang menyebabkan meningkatnya itu, Bang Dori. Jadi permintaan ekspor. Benar. Salah satunya itu juga. Jadi dengan melonjaknya harga emas hitam ini bahasa orang batubara, melonjaknya harga batubara dunia. Karena ada permintaan dunia yang cukup tinggi, baik di Eropa maupun di Asia Tenggara juga, nah sehingga maka berlomba-lomba menggali bumi Jambi ini karena yang selama ini terpendam. Kita ingat dulu pernah batubara ini pernah booming juga tahun-tahun 2015 tapi tidak sedahsyat sekarang. Kemudian mati suri lagi karena harga turun anjlok. Nah, sekarang 2021 ini melonjak lagi. Nah, kemudian dengan itunya pemegang UP atau pemilik tambang ini mulai membuka lagi tambang-tambang mereka tadinya terpendam, izin sudah ada, baru ditambah buka lagi. Padahal mereka ini izinnya sudah lama izinnya. Nah, dan kemudian juga sejalan dengan itu sampai dengan bulan ini juga ada beberapa kali terjadi penambahan kuota produksi dari Kementerian SDM melalui Dirjen Minerba. Dari yang awalnya pernah 10.000 sekarang 40 10.000
maaf 10 juta ton, 10 juta ton per tahun, kemudian meningkat lagi 12 juta ton per tahun, dan hari ini ya informasinya sudah 40 juta ton per tahun. Kuota yang harus dikejar oleh pemilik tambang ini. Belum terpenuhi semua itu. Belum terpenuhi. Sampai baru berapa itu? Baru sekitar 15 juta ton lebih. Dari 40 juta baru 15, kondisi sudah seperti ini. Sudah seperti ini. Bayangkan. Dengan adanya penambahan kota di masing-masing pemegang IUP ini atau pemilik tambang ini, maka dengan sendirinya mereka berlomba-lomba untuk meningkatkan produksi mereka, penjualan dari tambang mereka, kemudian mereka hauling ya untuk pengangkutannya sampai ke pelabuhan TUKS milik sendiri ataupun pelabuhan untuk kepentingan umum. Nah, di situ saja sudah kita lihat penambahan armada setiap minggu, setiap bulan dari pemilik tambang itu sendiri. Berapa jumlah armada sekarang ini yang tercatat di Dinas Perhubungan? Kami punya data akurat, punya data yang otentik bersama dengan Pak Kombes Pol Davi di Lantas Polda Jambi. Kami menghitungnya karena fluktuasinya ini kan naik turun ini ya, karena tergantung masing-masing pemilik tambang itu punya kebijakan waktu untuk mengoperasionalkan kendaraan angkutan batu baranya. Kita bisa menghitungnya dari pelabuhan di Talang Duku. Di pelabuhan Talang Duku itu ada 10 pelabuhan ya. Oke, kita batu bara. Silakan diangkat dulu. Oke. Atau desain ya sekitar maaf ya. Jadi itu yang kami dapatkan data sehingga kami pernah menemukan maksimal ya dalam perhitungan jumlah angkutan batubara yang bongkar muat di pelabuhan Talang Duku dan di pelabuhan Niaso ya ada 2 kawasan nih. Dua kawasan nih yang pelabuhan di Niaso setelah jembatan Oduri. Benar, lurus yang di Sipasi Minjang itu. Nah, jadi itu ada 5 di Talang Duku, 5 di Niaso. Nah, dari 10 pelabuhan itu ada 44 pemegang IUP atau pemilik tambang yang bongkar muat di sana di 10 pelabuhan itu. Nah, jadi setelah kami lihat kendaraan yang masuk ke sana melalui laporan dari yang mengelola pelabuhan tersebut itu bisa sampai dengan 4.100 per malam. 4.100 per malam. Per malam. Nah, sekarang itu. Nah, itulah angka yang dijaga saat ini oleh kami Satgas Was Pengendalian dan Penegakan Angkutan Batubara Provinsi Jambi. Kita sudah totalnya berapa sekarang Pak Ismail? Totalnya? Pergerakannya. Pergerakannya itu kami membaca ini dari angka 3.300 sampai dengan 4.000. Bukannya 7.000, bukan? Nah, ini persoalannya. Jadi kalau saya akan mengatakan demikian, lebih dari 10.000 malah. Nah, bisa saja asumsi masyarakat mungkin sama dengan apa yang dalam benak pikiran kami ya, bahwasanya memang sekarang ini hauling batubara itu dari hulu, dari mulut tambang menuju ke pelabuhan atau stockpile itu bisa makan waktu dengan kondisi sekarang, Bang Dori, itu 3 hari 3 malam, 3 hari 2 malam. Karena macetnya itu tadi. Maaf, bukan 12 jam lagi. Bukan 12 jam, tapi 3 hari 2 malam. Ya, dari mulut tambang ke pelabuhan. Ya, nah bayangkan kalau itu berarti setiap harinya kita ambil contoh, kita ambil tengah-tengah ya Bang Lori ya, 3.500 lah. Yang tiap harinya keluar dari mulut tambang. Yang sekarang ini aktif ada 44 tambang ya. Ada 44 tambang, 44 IUP. Nah, jalan setiap hari keluar 3.500 hari pertama. Nah, ini kan kita bicara 3 hari kan, 3 hari dalam perjalanan, satu trip. Nah, tapi PP ya, Pak. PP Pak, dari mulut tambang ke pelabuhan dan bisa pelabuhan. Ya, satu mobil itu bisa PP ya? PP 3 hari 2 malam, PP memang. Dari mulut PP. Iya. Artinya gini, mereka 3 hari 2 malam itu dari mulut tambang menuju ke pelabuhan. Itu dalam keadaan bermuatan ya. Kemudian kosong. Dari pelabuhan bongkar muat menuju kembali lagi ke tambang itu. Jadi makan waktu 3 hari 2 malam. Berarti dalam 3 hari itu bisa 2 kali? 3 hari sekali PP ya, sekali. Nah, itulah makanya kami mengestimasi berarti hari pertama keluar 3.500. Nah, sementara mobilnya 3.500 ini belum kembali, Pak. Kan belum pulang ini. Masih dalam proses masih dalam hauling ya, dalam perjalanan mereka dalam proses. Ada yang masih antri, ada yang sudah bongkar, tapi
ada penyekatan, mereka belum boleh keluar di siang hari melalui jalan-jalan tertentu. Nah itu. Jadi, nah kemudian masuk lagi hari kedua 3.500, jalan lagi. Berarti 7.000 ya? Di jalan ini baik yang bermuatan maupun yang kosong. Nah, sampailah hari ketiga, misalkan hari ketiga yang berangkat dari Mulutambang masuk lagi 3.500. Jadi otomatis kendaraan yang dalam proses perjalanan melewati wilayah jalan umum ini itu baik yang mau berangkat maupun yang pulang itu ya lebih kurang 10 ribuan. 10.000. Iya, 10 ribuan itu ya. Itu yang jadi nah ini 10.000 kreditnya udah seperti ini. Iya, keadaan seperti itu. Nah, nah, jadi inilah itu 10.000 terdata dengan kita ya. Iya. Artinya kan mereka ini kan operasional bisa mengangkut batu bara ini kan karena ada izin dari perhubungan kan. Iya. Artinya tetap ada izin dari kita kan. Kalau maksudnya izin mereka bisa mengangkut batu bara ini kan ada izinnya dari izin. Oh, bukan, izinnya dari Kementerian SDM, izin pengangkutan. Jadi ada holdingnya tuh ya. Holding angkutan batu bara itu ada yang namanya izin pengangkutan dan penjualan. Itu melekat di IUP. Pemegang IUP itu ada yang langsung mendapat IPP, izin pengangkutan dan penjualan. Ada juga pemegang IUP ya, dia bekerja sama dengan transportir. Berarti Dinas Perhubungan tidak tahu berapa jumlah mereka ada di sini. Setiap pemegang IUP, jumlah armadanya. Kami hanya tahu dari jumlah armada yang dilaporkan oleh pemegang IUP. Jadi pemilik kendaraan pemilik pemegang IUP sendiri. Nah, itu yang kami dapatkan. Itu yang kendaraan pemilik pemegang IUP. Nah, yang tidak punya IUP, tapi kan mereka ada kontrak. Ya, ketiga misalnya gitu kontrak-kontrakan lah gitu katanya yang tidak mengikat. Ini terdata nggak? Terdata. Itulah sama sekali tidak terdata. Termasuk kendaraan yang plat nomornya dari luar. Ya benar. Kami tidak terdata. Ada dari daerah lain. Karena itu kami anggap pengangkutan tidak resmi. Ya. Berarti itu bisa ditindak kalau bertemu di jalan. Itu bagian dari memang pelanggaran. Iya, pelanggaran. Yang sudah kami masukkan bagian daripada surat edaran 1165 Gubernur Jambi maupun instruksi Gubernur nomor 8 tahun 2022 ini. Nah, jadi pemegang DO nama itu. Nah, jadi pemegang DO itu dia oleh pemegang IUP ya diberi karena pemegang IUP tidak punya armada, armada yang ada tidak mencukupi dan dia butuh untuk menambah produksinya lagi karena dikejar target. Akhirnya pemegang IUP bekerja sama dengan transporter yang tidak resmi atau termasuk itu pelanggaran jumlah ininya. Itu pelanggaran. Tonasenya. Tonase kalau itu maksimal berapa yang diperbolehkan? Tonase sesuai dengan surat edaran Gubernur nomor 1448 tahun 2021 itu total ya termasuk dengan berat kendaraan itu 12 ton. 12 ton. Tapi kan ada yang sampai 16, ada yang 14, ada yang lebih. Nah, itu terhadap seperti itu gimana? Iya, kami temukan. Artinya Dinas Perhubungan dan polisi bisa menindak. Rata-rata itu kalau kendaraan yang memang dikelola sendiri oleh pemegang IUP atau kendaraan milik pemegang IUP sendiri, itu insya Allah itu patuh ya. Tapi yang kebanyakan yang bekerjasama dengan masyarakat ini pemegang DO ini itu rata-rata lebihlah dari yang sudah ditentukan. Gitu ya. Tapi ini di jalan sering kami lakukan melalui dari pihak kepolisian penindakan. Kalau ketemu seperti itu mereka harus stop mengurangi buang. Kita tilang kendaraan, kemudian mereka kami suruh putar balik. Kurangi. Silakan mau apakah mau dibuang ke mana? Tapi dengan sebanyak itu susah juga ngontrolnya ya. Betul Bang Dori. Apa kuat Dinas Perhubungan kepolisian sebanyak itu? Kami dan butuh waktu yang banyak kan. Itulah biaya personal yang tidak sedikit. Benar. Jadi memang itulah yang menjadi persoalan sekarang ini dengan yang sudah semakin akumulasi dari permasalahan batubara ini. Puncaknya adalah kemacetan yang terjadi sepanjang hari. Dari saya tidak tahu ini apakah memang ada aturan, tapi pernah saya dengar bahwa angkutan batubara itu sebenarnya tidak diperbolehkan lewat di jalan umum. Oh benar. Benar ya. Seharusnya dari awal mereka sudah punya jalur sendiri atau lewat sungai. Benar. Nah, itu gimana? Kok sampai hari ini bisa? Ini udah puluhan tahun bisa lewat di jalan umum. Jadi itu ada peraturan dari pemerintah pusat yang untuk angkutan batubara itu harus punya jalan khusus.
Pak. Cuman apa namanya itu ada lagi klausul lagi. Ada klausul lagi. Sepanjang jalan khusus belum selesai dibangun. Jalan khusus ini kan udah ada puluhan tahun. Iya, nah inilah. Ya, sepanjang jalan betul ini yang saya ingin ceritakan. Sepanjang jalan khusus belum selesai dibangun maka boleh menggunakan jalan umum. Sepanjang menurut menurut aturan dan ketentuan yang berlaku, ya itulah aturannya. Nah jadi bicara kata Bang Dori itu saya ingat beberapa periode gubernur ini memang betul jalan khusus perda tentang jalan khusus sudah kita keluarkan. Iya. Itu jalan khusus ini kan memang kewajiban penambang kan. Iya betul. Tapi perda itu ya katakan tidak berjalan sampai dengan 2022 ini berarti sudah ada lebih kurang 8 tahun ya. Nah ini jadi yang ketiban getahnya ini boleh katakan ya kami akui Pak Gubernur Al Haris dengan masa kepemimpinan yang pendek ini punya beban tugas yang berat. Pak Gubernur Pak Al Haris ini setiap hari kena cercawan terus ini kan. Luar biasa Pak. Kena bully tapi juga win-win solusinya belum kelihatan seperti apa. Nanti kita sebelum sampai ke masalah jalur khusus yang sudah dipersiapkan itu, saya mau tanya lagi nih Pak Kadis. Siap. Ini kan salah satu penyebab kredit, ini gambaran saya ya. Karena dari mulut tambang, tujuan akhirnya semuanya tertumpu ke Talang Duku. Iya, benar. Walaupun sedikit ada ke Niaso, tapi pada jalur yang sama. Hanya mecah sedikit, nanti belok kiri, jembatan Dori ke Niaso. Tapi lebih banyak ke Talang Duku. Dari mulai Pal 10. Dari Pal 10 itu jalannya sama. Konsentrasinya ke situ. Nah, kenapa tidak dimanfaatkan dermaga-dermaga lain, pelabuhan-pelabuhan lain milik perusahaan swasta yang bisa diarahkan ke sana untuk memecah ini? Misal, saya pernah sendiri melihat itu di daerah Tungkal Hulu. Kan ada dermaga milik swasta di sana yang bisa diajak kerjasama dan mereka sebenarnya mau asal take and give ya. Iya benar. Nah mungkin batu bara yang berasal dari Kabupaten Tebo atau Bungo, benar. Masuk lewat Lubuk Kambing, tembus ke ke Pelabuhan Dagang, jadi mengurangi kepadatan yang ada di sini. Nah, itu gimana? Oh iya, benar. Ini domainnya Pak Kadis juga menjawab itu kan? Benar. Itu kalau untuk pengaturan masalah hauling angkutan batu bara dari mulut tambang ke pelabuhan. Nah, memang kita punya selain pelabuhan Talang Duku ada namanya pelabuhan dagang ya. Posisinya itu di Desa Pematang Tebesu, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di sana Abang Dori ada 3 pelabuhan TUKS, milik swasta. Situ ada PT KBS, ada PT Integra, dan ada lagi satu PT JSC pokoknya yang sebenarnya mereka bisa diajak. Nah, waktu sebelumnya sudah itu ada. Untuk sebagian IUP, pemegang IUP yang ada di Bungo, pemilik tambang yang ada di Bungo dan seluruh pemilik tambang yang ada di Tebo, itu haulingnya ke pelabuhan itu, ke sana, ke pelabuhan. Pernah itu. Ya, memang ke situ, yang sesuai dengan SE yang kami keluarkan, SE 1448, Gubernur Jambi itu ke situ. Nah, namun sempat terhenti karena kita ada melewati berapa puluh kilometer jalan WKS. Jalan WKS itu waktu itu sedang dalam perbaikan waktu itu, dan itu akhirnya terhenti. Dan sekarang sudah dibuka lagi. Dibuka lagi. Nah, berarti itu persoalannya dimanfaatkan di situ. Belum. Karena waktu ini persoalannya. Jadi kita memang akhirnya dengan ini kita harus ikuti dulu proses yang sedang berjalan. Jadi perusahaan tambang yang ada di sebagian di wilayah Bungo, kemudian seluruhnya di wilayah Tebo, itu sudah tahun 2022 ini sudah berkontrak dengan pelabuhan Talang Duku. Waktu pelabuhan di jalan BKS ditutup itu, mereka udah terlanjur tekan kontrak. Iya, mereka beralih. Nah, kan bisa ditinjau kembali. Iya, sudah perjanjian itu. Benar. Demi kebaikan. Iya, tapi karena ini waktu tinggal lebih kurang hampir 1,5 bulan lagi. Gitu. Iya, mereka sudah ngomong kemarin waktu diskusi dengan Direktur Pembinaan Penata Usahaan Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Ibu Lana mau menghabiskan kontrak ini dulu dengan pelabuhan Talang Duku. Nah, jadi memang sekarang kami harus survive karena
posisi kendaraan angkutan batubara yang ada di Tebo, sebagian Tebo, sebagian Bungo dan dari Kabupaten Tebo itu ada lebih kurang 400 sampai 500 unit kendaraan. Artinya nanti katakanlah tahun depan ini. Ya, tahun depan ya. 2023. Ya. Artinya batubara dari Bungo dan Tebo tidak lagi melewati di sini. Ya. Bisa ke sana. Bisa ke Pelabuhan Dagang itu. Ya. Bisa atau memang harus? Harus. Nanti kita kita kuatkan dengan surat edaran dari Kementerian SDM. Berarti nanti yang lewat sini ke Pelabuhan Talanduku itu dari Sarolangun, terutama dari Sangun, kemudian Kotoboyo, Batanghari. Baru jadi kan mengurangi kepadatan itu ya. Untuk di Bungo sudah ada yang sebagian ke Sumatera Barat di Teluk Bayur. Kalau itu udah lama. Iya, ada maupun di Semen Padang. Tapi kan Bungo udah banyak lagi nambang ya. Iya, memang ada banyak lagi benar sebagian. Nah itu, itulah sekarang kondisinya. Memang 1,5 bulan ini menjelang kebijakan ini dikeluarkan agar ada pembagian wilayah pelabuhan, pelabuhan untuk bongkar muat. Mudah-mudahan tidak tumpu di jalan umum kita, yang khususnya di jalan Muara Tembesi, Muara Bulian, yang belok kanan Bajubang Tempino, Pal 10 sampai ke Lingkar Selatan sampai ke Pelabuhan Talanduku. Kemudian ada rute lagi yang Tembesi, kemudian Muara Bulian, Pijoan, Medalo Darat, kemudian Simpang Rimbo, kembali ke Pal 10, baru ketemu Lingkar Selatan yang titik temunya simpulnya situ semua. Dari dua jalur yang berjalan, ketemunya di Pal 10. Nah itulah yang kadang-kadang kredit masyarakat di sekitar Simpang Rimbo sampai ke Simpang Gado-Gado itu, dari Simpang Pal 10, Lingkar Selatan, Palmerah, Simpang Aho itu memang daerah yang cukup rawan. Tapi dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh Satgas Was Batubara yang dikoordinir oleh dari Polda Jambi, khususnya dari Dirlantas, itu sudah melakukan namanya sistem stop and go rank management. Artinya apa itu? Jam operasional, buka tutup jam operasional, mobilitas angkutan batubara. Jadi ada pembatasan angkutan batubara dari mulut tambang di wilayah-wilayah tertentu itu dilakukan perbedaannya, pemberangkatannya tidak sama waktunya. Seperti di Sarolangun dengan di Tebo itu mereka keluar dari mulut tambang itu jam 6 sore. Jam 6 sore. Nah kemudian untuk wilayah lagi yang ke depan Kotoboyo, Batanghari, Muara Jambi itu keluar dari mulut tambang jam 8 malam atau jam 20.00. Nah kemudian untuk kendaraan-kendaraan itu dalam perjalanannya kalau sudah melewati wilayah Kabupaten Batanghari, itu mereka tidak boleh lagi melewati setelah jam 3 pagi. Ini efektif? Alhamdulillah efektif. Efektif dilakukan, dan ini selalu dipantau melalui CCTV dari Dirlantas Polda Jambi. Tapi di daerah Tempino masih padat itu, masih macet. Ya, itu memang bagian dari kebijakan itu agar tidak ada kemacetan dalam arti keseluruhan. Jadi kemacetan itu tetap ada, tapi sekarang persoalannya bukan macet, tapi antrian panjang. Karena ada kendaraan yang rusak, mogok karena patah as, mogok karena rusak mesin, ada kadang-kadang terjadi clash sopir, sehingga terjadi ini baru semua sudah setengah jam saja, jangankan setengah jam, 10 menit aja kalau sudah terjadi halangan di jalan, itu langsung mengular sendiri, dan akhirnya terjadi antrian panjang. Apalagi sekarang jalan-jalan ruas jalan nasional ini banyak yang rusak. Bicara kerusakan jalan nih Pak Kadis, yang tentu saja diakibatkan oleh padatnya angkutan yang bertonase tinggi seperti halnya batu bara dan lain sebagainya. Nah ini tanggung jawab siapa? Memperbaikinya tuh, atau kembali ke negara lagi, ke daerah lagi, atau ada tanggung jawab dari pihak perusahaan pemegang IUP? Baik. Jadi untuk saat ini, ini masih di tanggulangi dari dana biaya negara, biaya negara, APBN itu untuk jalan nasional, untuk jalan nasional. Kalau untuk jalan provinsi itu APBD provinsi. Nah itu. Dan ini tidak bisa kita biarkan. Ini berlarut-larut berkepanjangan karena memang intinya perusahaan tambang atau pemegang IUP harus punya kontribusi untuk pemeliharaan jalan. Nah sekarang ini sudah ada yang dilakukan, kita tidak menutup mata dari ada beberapa tambang yang kemarin dikoordinir oleh
termasuk pemerintah Provinsi Jambi dengan Kabupaten Muara Jambi untuk membangun jalan di tempat patah itu. Di Talang Duku. Nah, itu kan jalan-jalan ke itu ini kan ke jalan kabupaten yang menuju ke tambang-tambang yang ada di sekitar situ. Dari tempat patah sampai ke Manis Mato itu, yang daerah dari ibaratnya tuh dari pelabuhan Talang Duku ke Ilir menuju Stopile. Menuju Stopile ada sekitar kalau nggak salah, kalau saya ada tujuan Stopile. Nah, perusahaan-perusahaan yang punya Stopile di situ, nah itu mereka ada kemarin kesepakatannya untuk membangun jalan rigid beton di situ. Dan sudah dihitung waktu itu dananya 8 miliar waktu itu. Tapi saya tidak tahu Pak Kadis, apakah possible atau tidak pendapatan diperoleh oleh daerah penghasil tambang ini terhadap biaya yang harus dikeluarkan karena kerusakan. Ini hanya bicara kerusakan, belum lagi bicara dampak lain. Pak Kadis bisa tidak sedikit memberikan gambaran apa sih yang bisa kita dapatkan dari batu bara ini? Singkatnya seperti itu. Karena ini kan memang salah satu sumber pendapatan negara dan bukan pajak ya. Nah, daerah dapat apa dari situ? Ini masyarakat perlu tahu juga ini. Sebenarnya ini kan ranahnya dari paling tidak apa yang diketahui. Yang saya ketahui, setiap tahunnya ada perhitungan oleh Kementerian SDM melalui Ditjen Minerba total produksi yang dikeluarkan tambang-tambang yang ada di Provinsi Jambi. Yang total produksi, ini kan gitu-gitu. Nah, kalau misalkan setelah dihitung, Provinsi Jambi pernah mencapai produksinya per tahunnya waktu itu pernah 10.000 10 juta 10 juta ton. 10 juta ton. Nah, kalau 10 juta ton itu ada pembagian royalti ya, artinya untuk daerah provinsi, untuk daerah kabupaten kota penghasil maupun untuk pusat. Kalau salah untuk pemerintah provinsi itu 16%. 16% dari total ini. Iya, kalau tidak salah untuk kita pernah totalnya itu 450 miliar. 450 nah, miliar itu per tahun. Per tahun. Itulah yang dibagi-bagi sesuai dengan persentase. Itu yang dulu waktu produksi 10.000. 10 juta. 10 juta ton per tahun. Nah, di luar kewajiban dari pemilik tambang atau pemegang IUP yang memberikan dukungan dana CSR-nya itu. Nah, 450 miliar tadi untuk provinsi ya? Enggak, dibagi-bagi. 450 miliar tadi dibagi-bagi lah. Sesuai nanti dengan ini buat Jambi nih. Nanti dibagi lagi per kabupaten yang menghasilkan tambang. Nah, yang tidak punya tambang, misalnya kota, dapat bagian enggak? Betul ya, terdampak juga dia kebagian ini aja. Ya, kebagian untuk cicai lah. Itu perlu dipikirkan ya. Ya perlu dipikirkan, karena dampaknya di sini kan. Iya benar, itu nanti itu masukan yang bagus itu. Nah, itulah Bang Dori. Jadi artinya kalau semakin besar produksi yang dikeluarkan setiap tahunnya, tentunya nanti pembagiannya juga cukup besar. Nah, jadi kami sekarang sedang mendorong ini. Jadi terus terang di samping yang sudah kami dapatkan dukungan untuk pembangunan jalan yang di wilayah Kumpeh itu, yang jalan Yaso di tempat patah itu. Nah, itu juga kami sudah membahas ini, sudah beberapa kali rapat di Kementerian SDM, juga dengan sudah Zoom meeting juga. Nanti di awal tahun 2023 itu masing-masing pemegang IUP atau pemilik tambang itu harus punya tanggung jawab untuk masing-masing perusahaan itu untuk memberikan dana CSR-nya. Itu secara keseluruhan, menyeluruh, berdasarkan dengan namanya RKAB. Nah, berdasarkan dengan kuota produksi yang mereka dapat. Bisa menikmati dana CSR itu. Iya, situ. Jadi khususnya melalui pemerintah daerah. Iya, pemerintah daerah tetap. Nanti dikoordinir oleh, kita kan tidak boleh mengangkat dana CSR itu. Itu murni mereka sendiri yang mengelola, mereka sendiri yang bangun, gitu kan. Idealnya seperti itu. Nah, maka kemarin kan sudah dibentuk namanya APBI, Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia Jambi. Nah, mereka akhir tahun ini apabila setelah menetapkan RKAB masing-masing pemegang IUP atau pemilik tambang, nanti ada angka berapa sumbangan untuk pihak ketiga atau CSR-nya untuk pemeliharaan jalan atau pembangunan yang mendukung sarana prasarana angkutan batubara itu dibebankan ke masing-masing pemegang IUP yang aktif ya. Itu nanti hitungnya sekian ribu per ton misalnya kali-kalinya gitu. Kalau memang misalkan seperti PT Kim ya atau Sinarmas Group ya, dia punya produksinya misalkan setahunnya sampai dengan 5 juta ton misalkan gitu. Nah,
Nah, dia nanti dikenakan 1 tonnya itu sekian ribu, kali-kalikan aja. Nah, itu nanti sampai ke situ nanti supaya ada yang produksinya besar dengan yang kecil supaya adil. Jadi bukan tiba-tiba biasanya yang sering terjadi akhirnya timbul ketidakadilan dari sesama mereka. Ada kota ini loh, kita harus mengumpulkan, pemerintah minta kita cari dana misalkan 10 miliar misalkan. Nah, akhirnya 10 miliar itu dibagi-bagi ke IUP yang berproduksi ya, yang aktif. Nah, ada yang porsinya yang tidak pas. Karena perusahaan besar kok tanggungannya seperti sebesar itu. Nah, maka kemarin dari pihak Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Ibu Ana sudah membuat semacam konsep untuk tahun depan. Mudah-mudahan ini bisa terrealisir, sudah bisa kita hitung untuk dana CSR yang dari masing-masing pemegang itu. Sebenarnya Pak Kadis Perhubungan ini domainnya hanya bicara masalah angkutan ya. Iya, angkutan ya. Tidak apa-apa. Risiko. Sebenarnya semuanya ke saya. Sebenarnya Pak Kadis SDM suatu ketika mungkin kita harapkan bisa juga menjelaskan. Termasuk itu tadi, berapa sih uang yang bisa didapat oleh daerah ini realnya seperti itu kan, dan apa yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Saya pikir dibanding dengan kerusakan yang ada nih Pak Kadis, kita bergeser sedikit lah supaya jangan tegang. Dari tadi kita tegang terus saya jadi tegang juga. Dibanding dengan kerusakan lingkungan, karena kita tahu bahwa Jambi ini kan tambang terbuka ya. Artinya tidak seperti daerah Kalimantan dan daerah lain itu tambangnya sampai puluhan meter ke dalam gitu kan. Kita hanya beberapa meter, 5 atau 10 meter paling dalam, itu sudah habis bergeser lagi. Artinya lebih banyak menghabiskan luas area. Nah, belum lagi bicara masalah reklamasi jalan atau tidak. Jadi sebenarnya 450 miliar per tahun itu sangat-sangat tidak sebanding dengan kerugian yang kita alami sebenarnya, apalagi ke depan, dampak lingkungan, kemudian mungkin juga suatu ketika kita butuh batu bara, tidak ada lagi. Kita sendiri yang butuh itu sudah tidak ada lagi. Nanti kita beli ke sana. Belum lagi menyangkut masalah isu yang beredar, katanya ada $5 yang dibagi-bagi ke oknum-oknum. Aduh, pusing kita. Nah, hendaknya ini Pak Kadis SDM bisa menjelaskan itu. Pak Kadis, di balik problematika ini tadi, keruwetan kemudian udah troublemaker ini sudah semua, udah kredit, masyarakat udah marah. Saya malah khawatirnya kemarahan masyarakat ini sudah anarkis nanti. Itu yang kita khawatirkan, mudah-mudahan tidak terjadi. Habis kesabaran masyarakat, ya kan? Karena hanya sepersekian persen yang menikmati keuntungan dari itu, sementara yang menderita, yang merasa sulit itu lebih banyak. Nah, kita khawatir mereka nanti marah dan terjadi tindakan-tindakan anarkis yang luar biasa. Ini yang tidak kita kehendaki. Mudah-mudahan itu jangan sampai terjadi, dan kita masih diuntungkan dengan karakter masyarakat yang masih Jambi ini masih santun menghadapi masalah itu. Pak Kadis, di balik persoalan tadi tentu ada solusi. Ya kan? Kita ingin tahu juga ini, Haris gubernur kita ini selalu expose ke media, sebentar lagi akan ada solusi yang terbaik ini begitu ya. Kemudian jalur khusus, pengaturan jamnya segala macam. Sebentar ini akan segera berakhir. Mohon dijelaskan Pak Kadis, apa yang sedang direncanakan ini? Baik, terima kasih. Ini yang kita tunggu-tunggu. Jadi artinya sekarang ini proses untuk pembangunan jalan khusus batubara baik melalui jalur darat dan jalur sungai itu sedang berproses ya. Itu yang ingin kami tegaskan dulu. Nah, sementara dengan posisi menjelang jalan khusus itu selesai, nah tentunya kita harus berjibaku ini ya, pemerintah Provinsi Jambi dengan stakeholder yang terkait dan instansi vertikal ya, baik itu dari pihak kepolisian, TNI, kemudian dari Dishub, Satpol PP, kemudian Dishub Kabupaten Kota dan semuanya elemen masyarakat ya, asosiasi terkait yang terkait yang bersinggungan dengan seputaran angkutan batubara ini memang harus betul-betul bisa berkoordinasi dengan baik. Kenapa? Karena kewenangan yang terkait penanganan angkutan batubara ini itu banyak pihak yang punya masing-masing punya kewajiban, punya tanggung jawab. Jadi bukan sasaran sepenuhnya ke Dishub provinsi. Jadi kalau saya bilang nanti bicara kewenangan, nanti orang bilang, waduh ini mengelak-ngelak dari tugas saja nih. Ceritanya ini kan pernah dibilang ada semacam viral kemarin dari masyarakat.
bicara mengenai jalan nasional, itu tiba-tiba ditanyakan ke Pemprov buang badan ke BPJN Balai Jalan. Masyarakat nggak mau itu alasannya itu. Yang penting kami tahunya jalan ini cepat diperbaiki. Nah itulah sekarang yang masyarakat intinya tahunya hasil. Nah jadi maka dalam waktu jangka pendek ini kami betul-betul yang berjibaku, artinya jangan sampai masyarakat umum berkatakan bahwa pemerintah diam, pemerintah melakukan pembiaran, tidak bekerja, dan itu acuh tak acuh. Nah itu ya. Silahkan cek langsung ya. Ya mungkin barangkali ada juga pihak-pihak yang mungkin yang tidak bertanggung jawab yang selalu mengekspos yang negatifnya saja keluar ke media, ke medsos, tapi yang kerja dari aparat tidak dilihatkan. Itu ya. Sekarang itu Pak jelaskan. Kemudian yang ini nanti harus sama-sama supaya berita itu berimbang. Kita punya posko-posko terpadu yang sudah kita bangun, baik di Simpang BBC Bulian maupun yang di Simpang Jerambah Bolong. Kemudian kita juga punya patroli mobil baik dari kepolisian maupun dari dinas perhubungan. Dan juga kami sudah dari kepolisian maupun dari Disub juga akan ada patroli motor juga dalam proses ini. Karena memang dalam proses rencana ke depan untuk pengadaan ini kami dalam perubahan ini sudah akan menunjukkan kendaraan motor patroli yang ada aja dulu, yang kami punya, kami optimalkan dulu. Ini kalau ditambah berapa ini? Nanti kami perlu bisa sampai dengan 30 unit. 30 unit. Iya, untuk supaya mobile bisa mengatur langsung, karena motor kan mobil juga. Mobil juga dengan jumlah yang memadai gitu. Sudah diajukan ke DPR ya? Nanti untuk 2023. Jadi memang kami kekurangan sarana. Jadi beban APBD lagi. Iya, nah tapi ada juga nanti yang terkait dengan beban daripada pemilik tambang, yaitu mobil derek. Kita perlu itu nanti untuk mobilisasi, evakuasi kendaraan truk batubara yang rusak di tengah jalan, kemudian yang patah as dan segala macam. Itu harus segera ditangani dengan mobil derek, karena itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, kemudian yang jangka panjangnya, ini adalah kita memang harus punya jalan khusus batubara. Nah, untuk jalan khusus itu sudah dilakukan upaya dari pemerintah pusat melalui Bapak Gubernur Al-Haris menjembatani untuk 3 perusahaan ini menyampaikan surat penyataan kesanggupan. 3 perusahaan ini. Perusahaan apa di depan Pak Gubernur untuk membangun jalan khusus ini sesuai dengan target waktunya. 3 perusahaan itu perusahaan tambang. Yang pertama, perusahaan mereka ada yang memiliki tambang juga, ada yang ikut sebagai investor. Nah, yang punya tambang adalah dari PT SAS, yaitu PT Sinar Anugrah Sukses Nah, dia membangun jalan khusus sepanjang 82,2 km. Dari mana? Dari Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pau, Kabupaten Sarawangun, menuju ke Simpang Desa Baru, Bajubang. Kemudian dia itu jalan desa sudah. Mereka bebaskan, mereka jalan sendiri, mereka bebaskan. Nah, kalau PT SAS ini Bang Dori itu sudah lama, waktu zaman Pak HBA dia sudah juga termasuk salah satu investor yang akan membangun jalan khusus. Kenapa kami lanjutkan investasi dari PT SAS ini? Karena PT SAS ini dia izinnya itu resmi, lengkap. Kemudian dia sudah melakukan pembebasan itu lebih kurang sudah 7 tahun 8 tahun sejak 2015 itu. Bahkan dia sudah pernah groundbreaking untuk peletakan batu pertama, namun terkendala faktor pembiayaan juga dan perhitungan biaya. Kemudian pembangunan ini tidak didukung bersama-sama dari pemegang IUP yang lain. Akhirnya stagnan. Kemudian ini kemarin kami dorong lagi. Nah, kami inginnya nanti karena jalan SAS ini kami lihat ini yang sudah trase dari PT SAS ini cukup strategis dan sudah dibebaskan hampir 95% yang pembebasan lahannya. Tapi memang sekarang mereka terhambatnya dari segi pendanaan. Nah, untuk pendanaan ini yang sudah kami sampaikan. Besok nih kebetulan besok Jumat itu kami memanggil bersama dengan Kementerian SDM kalau Pak Bang Dori ada undangannya langsung Nah, dari Kementerian SDM melalui Dirjen Minerba mengundang 3 investor yang membangun jalan khusus itu dari tadi yang di Sarawangun itu baru yang PT SAS saja. Nah, ada lagi satu lagi PT Bulian Putra Bulian Property. Nah, dia juga membangun jalan dari wilayah Tempino menuju ke Ladang Pres, menuju ke Nagasari, kemudian sampailah dia ke Solo Sakean, sampailah dia menuju ke Dusun Mudo, desa kecamatan
Taman Rajo, Kabupaten Yang Boyolali. dari Kotoboyo tembus Tempino dulu? Oh itu bukan jalan khusus Batubara, itu namanya jalan alternatif provinsi. Nah jalan tapi itu, dulu sudah di ini. Iya, yang sudah itu isu-isu expose. Oh, itu jalan alternatif jalan Batubara. Enggak, bukan. Dibangun oleh perusahaan. Iya, kalau enggak, ya itu tidak dibangun oleh perusahaan. Perusahaan memang sudah kami tidak memilih jalan itu menjadi jalan khusus Batubara karena jalan itu awalnya masyarakat menghibahkan ke pemerintah Kabupaten Batang. Berarti sekarang Kotoboyo Tempino batal. Tapi dibangun sekarang. Dibangun oleh dari dana APBD untuk jalan alternatif provinsi untuk angkutan umum. Angkutan umum, angkutan penumpang, angkutan pribadi maupun angkutan barang lainnya non batubara. Nah, itu nanti ke situ nanti ya. Non batubara ataupun angkutan yang lain ya. Yang itu. Tapi kalau angkutan umum nanti seperti travel, angkutan umum nanti supaya tidak ketemu lagi di Tembesi sama Borobulan Tembesi Bang Dori. Mereka bisa langsung. Oke, itu salah satu solusi ya. Nah, satu lagi boleh? Satu lagi nih supaya jangan lupa saya, ada lagi namanya PT Inti Tirta. Inti Tirta ini ada grupnya, itu namanya satu lagi, dua lagi PT Sarolangun Kentaloko ya. Nah, itu yang punya IUP ya. Kemudian untuk pelabuhannya dia ada namanya PT Deli Pratama Pelabuhan. Nah, dia ini perusahaan ini 3 perusahaan ini yang perusahaan induk dan anak perusahaannya, mereka melakukan pembangunan jalan khusus kombinasi, ada jalan khusus darat dan ada jalan khusus sungai. Oh iya, sungai. Menarik ini. Sungai ini juga nanti. Ya, ini sekarang ini. Memang sungai ada 2023 bahkan Pak Gubernur Jambi sudah fokus ya untuk percepatan pengangkutan batubara ini melalui sungai, apalagi kondisi sungai dalam kan pasang ini. Nah, kita sudah punya pelabuhan yang sudah dibangun yang sudah 95% yang dibangun oleh swasta oleh PT Deli Pratama Pelabuhan yang di Desa Tenam, Kecamatan Morabulian. Nah, itu ada 2 GT artinya 2 alat untuk mengangkut batubara ke sungai dari tempat penampungan itu siap operasional itu. Nah, tinggal sekarang ini kesiapan untuk menunggu izin namanya tersus untuk kepentingan umum supaya pelabuhan itu bisa dipakai oleh perusahaan-perusahaan lain yang nanti bisa menyewa pelabuhannya untuk bongkar muat. Nah, ini otomatis ini Bang Dori, tentunya kalau sudah ada pengahlian ke pelabuhan itu maka kita untuk kendaraan angkutan batubara di Tembesi dan di Bulian nanti kita tidak akan temui lagi. Katanya yakin ini nanti bakal tidak terjadi project lagi lah ya. Apabila ini sudah jalan. Kapan targetnya selesai itu? Jalan-jalan alternatif tadi. Kalau yang saya dengar, kalau yang untuk PT Deli Pratama Pelabuhan ini, dia sekarang sedang membangun jalan, ya lebih kurang jalan 64 km dari apa namanya Kertopati namanya di daerah Sarolangun ya, Muara Petalo menuju ke Desa Tenam ya, Jangga kemudian ke nemu Desa Tenam. Nah, itu jalan khusus sendiri. Kalau ini sudah selesai, mereka tidak boleh lagi lewat jalan umum. Tidak boleh lagi jalan kecuali lingkar selatan, lingkar barat tetap. Iya. Kalau jadi intinya kalau jalan khusus yang itu yang saya anggap yang paling cepat progresnya yang dibangun oleh PT Inti Tirta bergabung dengan PT Sarolangun Kentaloko dan dari PT Deli Pratama Pelabuhan. 64 km ini kondisinya sudah dilakukan pembukaan jalan. Ya, sudah dibuka, sudah di lane clearing dan tapi belum tembus karena masih ada melewati perkebunan pribadi dari Pak Aka ini masih perlu negosiasi, tapi nggak terlalu panjang dan nanti akan difasilitasi oleh pemerintah. Ada kebun Pak Aka juga ya. Kemudian ada jembatan. Nah, jembatan ini 160 meter panjang jembatannya. Nah, itu sudah siap juga dibangun ya. Mudah-mudahan tetap swasta juga. Dan nanti kita tunggu mudah-mudahan katanya di akhir November ini ataupun nanti lebih kurang nanti atau di awal Desember akan dilakukan groundbreaking untuk peletakan batu pertama pembangunan jembatan itu. Supaya masyarakat tahu bahwa dari pihak swasta sudah serius berinvestasi itu. Itu murni investasi murni. Dan bahkan saya dengar perusahaan ini tidak mau bergabung lagi konsorsium. Mereka sendiri. Nah, nanti kami akan jelaskan juga dengan Kementerian SDM karena mereka juga dihadirkan besok ya di Kementerian SDM jam 2 siang di Kementerian SDM di Dirjen Minerba. Mereka akan paparan karena ada peluang
untuk yang jalan-jalan yang lain nanti kalau itu dukungan dari Kementerian SDM untuk mendorong itu dibangun dengan APBN. Yang jalan khusus nih dibantu dengan APBN karena dari sisi kemampuan investor mungkin tidak bisa sepenuhnya kan mendukung itu. Nah kemudian juga mendorong dengan CSR tadi itu yang ingin disepakati dalam rapat besok itu Bang Dori. Kalau untuk sungai kita tinggal lagi nunggu tersus untuk kepentingan umum itu. Nah dengan itu sendirinya mudah-mudahan di awal tahun ya persoalan ini sebagian bisa teratasi ya, belum total ya. Karena kalau sudah jalur sungai kan khususnya di wilayah Sorolangun, Batanghari ya, itu yang paling banyak tambangnya dari Kotoboyo itu ada lebih kurang 1.500 sampai 2.000-an angkutan batu baranya itu juga harus kita alihkan ke sungai semua. Keinginan kami itu. Oke, Pak Kadis. Salah satu faktor penyebab kenapa terjadi kemacetan yang luar biasa selama ini terjadi kredit ini kan antara jumlah armada angkutan batu bara ini tidak seimbang dengan panjang ruas jalan. Lebar juga panjang benar-benar. Lebih banyak mobilnya, banyak armadanya ketimbang panjang jalannya. Benar. Sehingga seperti gerbong kereta api ini. Nah, itu yang membuat macet, kan? Nah, pertanyaan saya dengan jalur-jalur alternatif, jalan khusus yang akan dibangun dari pihak swasta ini tadi, apakah itu nanti tidak terulang kembali seperti yang terjadi sekarang? Sebandingkah antara jumlah armada nantinya dengan ruas jalan yang dibuat ini? Oh gitu. Nah, jangan-jangan ini nambah lagi nih armadanya, akhirnya nanti kesini lagi gitu. Oh gitu. Jadi prinsipnya kalau sudah jalan khusus selesai dibangun, maka tidak boleh satupun kendaraan angkutan batu bara melewati jalan umum. Tapi masih lintas lingkar selatan sama lingkar barat masih boleh kan? Itu. Kemana mereka akhirnya? Nah itu mau nggak mau kan harus lewat sini juga. Itu sambil menunggu yang satu lagi nih, yang trasenya PT SAS nih. Oh gitu ya. PT SAS yang akhirnya nanti tidak lagi lewat lagi Tangan Duku. Tapi sudah lewat ada pelabuhan yang dibangun oleh perusahaan ini sendiri. Ada yang pelabuhan di Dusun Budo. Berarti Tangan Duku bakal ditinggal nantinya pada akhirnya. Masih bisa dimanfaatkan tapi nanti mobilisasinya tetap dari sungai. Antar pelabuhan untuk batu bara ini. Untuk batu bara ya bisa saja nanti tetap antar sungai. Antar sungai tapi tidak melewati darat lagi ya gitu. Itu yang kita harus kita prioritaskan. Nah, itu yang memang artinya ini tidak bisa semudah kita membalikan telapak tangan. Jadi PR berat ini kan PR masa lalu. Jadi wajar lah. Sekarang sudah sibuk ngurus angkutan batu bara, tidak lagi ngurus yang lain. Iya benar. Kami terkonsentrasi jadinya terbebani dengan tugas untuk fokus kata Pak Gubernur urusan angkutan batu bara. Bahkan Pak Gubernur sering selalu mendorong kami menghorong agar selalu ada di lapangan pada saat jam-jam kejadian kemacetan sebagai macam. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin memenuhi keinginan Pak Gubernur. Saya pikir Pak Gubernur pikirannya juga sama dengan kita semua, fokus juga. Pasti tidak tidur ya? Tidak tidur beliau. Saya tahu persis itu. Kadang beliau telepon saya jam 1 malam, jam 2 malam dan WA-nya juga jam 4 pagi sudah WA minta laporan. Nah, itu jadi apa kata Pak Gubernur keluhannya? Keluhannya itu kadang karena dia dapat laporan dari masyarakat langsung kan, dia kan punya akses teleponnya bisa terbuka, semua masyarakat bisa mengakses nomor handphone beliau. Beliau itu kenapa macet itu Pak Kadis? Nah itu selalu nanya. Saya harus jawab Pak itu ada patah as segala macam. Pak itu ada jalan yang rusak. Jadi sebenarnya ini kalau angkutan batu bara ini semua kita konsisten mematuhi aturan baik itu jalan bagus kemudian sopir-sopirnya patuh kemudian punya transportir yang mewadahi sopir-sopir yang transportir yang berbadan hukum sehingga aturan-aturan kewajiban untuk sopir untuk kendaraan bisa sepenuhnya kita limpahkan kepada transportir untuk menanganinya. Itu banyak tuh seperti operasional dari mulut tambang ke pelabuhan itu kan ada hauling perjalanan itu. Nah perjalanan itu kan ada tidak semuanya mulus, ada hambatan. Kalau ada mobilnya rusak, patah as atau ada kecelakaan, nah transportirnya yang harus bertanggung jawab. Kita yang kita hubungi transportirnya. Nah selama ini sopir sudah apa tanggung jawabnya? Tinggalkan kendaraan, bawa kunci, bubur lari. Nah itu cuma tinggalkanlah kepada kami PR itu kepada aparat. Itulah kondisinya Bang Lorina. Terakhir Pak Kadis ini sebelum kita closing menghadapi persoalan yang sudah sedemikian berat ini koordinasi dengan pihak lain
pihak keamanan seperti apa? Iya. Selama ini? Iya. Cukup baguskah atau ada hambatan? Kalau tidak bagus mungkin sudah hancur-hancuran, Pak. Iya. Jadi intinya sangat terjalin baik, kompak. Kita sudah memadukan semua stakeholder instansi vertikal yang punya kewenangan sendiri-sendiri terkait dengan batubara ini kan punya nih. Misalkan polisi kewenangannya di angkutan jalan, saya kewenangannya misalkan di fasilitas sarana prasarana jalannya, kemudian di kir mobil, kir kendaraannya, tonasenya itu kita punya kewenangan masing-masing. SDM punya di perizinannya dan sebagainya itu. Nah, itu sudah punya wadah, gubernur sudah mengeluarkan SK nomor 675 tahun 2022 kemarin baru sekitar bulan Agustus SK itu namanya Satuan Tugas Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Angkutan Batubara di wilayah Provinsi Jambi. Nah, itu semua tergabung, semua stakeholder yang terkait yang punya kewenangan terkait dengan angkutan batubara ini. Jadi alhamdulillah kita melakukan koordinasi terus, rapat internal untuk sebelum rapat, setelah rapat kita melakukan rencana aksi-aksi dan ini masih dalam proses semua berjalan. Ya, mohon masyarakat kita kami himbau bersabar, artinya kami kesempatan di sini. Masyarakat Jambi, terutama pengguna jalan. Baik, terima kasih Bang Dori. Jadi kami sebelum kita menutup talkshow ini, kami selaku mewakili pemerintah Provinsi Jambi menghimbau kepada para pengguna jalan, khususnya angkutan batubara, pengemudi angkutan batubara, agar bisa mematuhi aturan-aturan ketentuan yang sudah tertuang di dalam SE Gubernur Jambi nomor 1448 dan SE Gubernur Jambi nomor 1165 dan juga terakhir dengan instruksi Gubernur nomor 8 tahun 2022. Nah, situ sudah tertuang jelas kewajiban-kewajiban atau aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh baik itu pemegang IUP atau pemilik tambang, kemudian baik itu kepada pemilik kendaraan, baik itu juga termasuk kewajiban lain, kelengkapan kendaraan yang khusus untuk mengangkut batubara itu. Juga soal perizinan untuk mengangkut batubara itu memang harus dilaksanakan oleh transportir yang resmi, yang berbadan hukum, yang memiliki IPP dan UJP, agar nanti semuanya bisa tertumpu kewajiban untuk memenuhi aturan yang sesuai dengan regulasi yang saya sampaikan tadi. Itu nanti bisa dipenuhi oleh transportir yang berbadan hukum dan bekerjasama dengan pemegang IUP karena pemegang IUP sekarang ini harus kita bagi urusan dengan kendaraan, dia tidak boleh lagi kita kasihkan bebannya kepada jasa terpusir yang memiliki IPP dan IUJP. Nah, supaya dia fokus dengan kuota produksinya aja, khusus dengan mobil yang mereka miliki sendiri. Kalau mereka mengelola semuanya, itulah yang terjadi selama ini. Ketidaktertiban, kesemrawutan di jalan itu. Nah, jadi oke, Pak Kadis. Baik. Terima kasih banyak nih atas waktunya. Cukup lama nih kita menunggu ini. Akhirnya pada hari ini Pak Kadis berkesempatan hadir di sini untuk memberikan penjelasan Mudah-mudahan penjelasan ini tadi, diskusi dan sharing kita hari ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Jambi. Sama-sama Muluri. Dan harap bersabar, itu saja kuncinya. Bisa meredam lah, jangan sampai terjadi gejala-gejala sosial. Mohon kalaupun ada kritik dari berbagai macam elemen, dari masyarakat, dari aktivis, itu saya pikir adalah hal yang wajar. Karena selama ini memang masyarakat sudah cukup menderita hal ini. Kami sadari. Nah, dan kita yakin pemerintah daerah Jambi cukup serius untuk menangani ini. Mudah-mudahan hasilnya akan menjadi nyata. Amin. Dan tidak lagi terulang. Amin. Baik, saudara sekalian, demikian tadi perbincangan singkat saya dengan Pak Ismet Wijaya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Orang yang memang sudah hampir 1 jam ini kita mintai penjelasannya tentang angkutan batubara di Jambi ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi masyarakat dan intinya harus bersabar. Dan kita yakin pemerintah daerah Provinsi Jambi cukup serius menangani ini dan hasilnya nanti tidak akan terulang lagi. Kritik, saran, silakan Anda berikan komentar di sini. Mana tahu itu bermanfaat bagi Dinas Perhubungan. Siap. Apalagi mungkin ada informasi-informasi lain di lapangan yang mungkin belum semuanya diketahui oleh pemerintah daerah.
Terima kasih atas segala perhatian Anda, dan bila Anda ingin melihat video saya yang lain, silakan berkunjung ke Dori by TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Siap. Makasih Pak Kadis. Terima kasih sama-sama Bang Dori. Sukses selalu. Udah berkeringat ini. Semangat. Udah tegang. Oke. Ya, makasih.